Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga terbesar. Hutang piutang menjadi salah satunya yang dibahas lebih lanjut dalam bab kajian muamalah. Mengutip buku Al-Hisbah Al-Islamiyah, Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam, karya Dr. Abdul Rahman, hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan bagi seorang muslim untuk meminjamkan saudaranya yang sedang kesusahan. Allah SWT berfirman, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah 245. Namun perlu diingat bahwa Islam juga mengatur adab dalam prosesnya, termasuk saat menagih hutang. Adab ini berlaku bagi kedua belah pihak dengan beberapa ketentuan hukum di dalamnya. Lantas, bagaimana hukum menagih hutang dalam Islam? Hukum menagih hutang dalam Islam seperti disebutkan di awal. Menagih hutang diperbolehkan dalam Islam, namun ada adab tertentu yang mengaturnya. Syariat tidak menggunakan segala macam praktek yang memberatkan pihak yang berutang atau muqtarid dan menguntungkan pihak yang memberi hutang atau muqrid. Tidak diisyaratkan pula menetapkan batas waktu pembayaran kepada pihak yang berhutang, apalagi jika pihak tersebut sedang dalam kondisi tidak mampu dan kesusahan. Pihak yang memberikan utang hendaknya memberikan kelapangan padanya, sebab ada banyak keutamaan baginya jika melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah mendapat naungan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Mengutip buku Hutang Antara Pahala dan Dosa oleh Hanif Lutfi, dikisahkan bahwa Abu Qatadah pernah memiliki piutang pada seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utangnya. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi tidak mau menemuinya. Qatadah mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berhutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, "Ya, dia ada di rumah, sedang makan." Lantas Abu Qatadah pun memanggilnya, "Wahai fulan, keluarlah, aku dikabari bahwa engkau berada di situ." Orang tersebut kemudian menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah pun berkata padanya, "Mengapa engkau bersembunyi dariku?" Orang tersebut mengatakan, "Sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa." Lantas Abu Qatadah pun bertanya, "Apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan?" Orang tersebut berkata, "Iya betul." Lantas dia menangis. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda seperti hadis yang disebutkan tadi. Lantas Abu Qatadah pun menangguhkan piutangnya atas orang tersebut. Di buku yang sama disebutkan pula bahwa orang yang berbaik hati untuk memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan, maka setiap harinya dia dinilai telah bersedekah. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika hutangnya belum bisa dilunasi lagi,
lalu dia masih memberikan tengah waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad. Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar hutang. Dan disunahkan bersikap baik dalam menagih hutang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar hutangnya. Menurut kesepakatan para ulama, Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah, Juz 3 halaman 268. Perintah untuk tidak menagih hutang pada orang yang berada dalam keadaan tidak mampu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa melunasi hutang sesuai batas waktu yang telah ditentukan, hendaknya dimusyawarahkan antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi konflik. Sebab banyak konflik akibat tidak membayar utang tepat waktu hingga berujung pada pembunuhan. Utang yang tidak dibayar juga merusak tali silaturahmi. Bahayanya lagi, orang yang meninggal dunia masih menyisakan utang akan menghalanginya masuk surga dan dosanya tidak diampuni sebelum utang tersebut dibayar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah menulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah 282. Berikut dosa orang yang tidak bayar hutang. 1. Tidak masuk surga. Orang yang meninggal dunia namun masih punya tanggungan utang maka tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga, yaitu sombong, mencuri, qadimah sebelum dibagi, dan hutang. 2. Orang yang berhutang jiwa masih tergantung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mukmin itu bergantung dengan utangnya hingga berbayar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2413, Mu'tabatu al-Maqrib Riyad Sahli. 3. Pahalanya diambil untuk bayar hutang. Bagi orang yang sudah meninggal namun belum melunasi utangnya, maka pahalanya selama hidup akan diambil untuk membayar utangnya tersebut. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan utang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412, Mu'tabatu al-Maqrib Riyad Sahli.